Ibu Secure sudah mulai. Selamat sore Bapak Ibu, sudah dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Kita bisa bersama-sama menyaksikan saudara-saudari kita yang akan menerima sakramen baptisan kudus, CD dan juga atestasi masuk. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, saudara-saudari kita yang berada di tempat ini telah menjalani protokol kesehatan, mengikuti tes swab antigen dan bersyukur semuanya negatif. Kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama menyelenggarakan ibadah atestasi masuk, CD dan baptisan kudus. Kiranya kita bersama-sama terus boleh menaikkan syukur, menaikkan sukacita kita, menyatakan sukacita kita, mendukung saudara kita yang ada di tempat ini. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu saudara yang berada di rumah. Hari ini mungkin tidak bisa ada di sini bersama-sama mendampingi saudara kita yang akan menerima sakramen baptisan kudus, atestasi masuk maupun CD. Tetapi saya percaya ya sekalipun demikian Bapak Ibu Saudara tetap bisa mengalami sukacita, bahkan memberikan dukungan kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini. Mari kita akan bersama-sama menenangkan hati kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan menenangkan hati kita, menenangkan diri kita, dan mengarahkan segenap hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur sore ini kita boleh bersama-sama mengikuti upacara baptisan, CD dan juga atestasi. Kita bersyukur bahwa ketika kita memiliki Yesus Kristus, kita punya jaminan akan hidup yang kekal. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian Jaminan Mulia. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah-Ku. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku serahkan diri penuh, di dalam Tuhan hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku
Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang memberikan kami jaminan akan keselamatan kami. Siapakah kami Tuhan, manusia berdosa, manusia yang hina, manusia yang menjijikan, tetapi Tuhan begitu mengasihi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah kasih setia Tuhan yang begitu besar buat setiap kami. Pada sore hari ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh sama-sama mengikuti upacara Sakramen Baptisan Kudus. Biarlah Tuhan yang menolong kami, melayakkan kami, sehingga kami sungguh boleh layak mengikuti upacara ini. Berkati buat setiap saudara-saudara kami yang akan mengaku iman mereka di hadapan Tuhan, juga di hadapan jemaat. Biarlah mereka boleh terus tetap setia kepada Tuhan. Mereka boleh memegang iman mereka sampai akhir hidup mereka. Kami serahkan upacara baptisan, CD, juga atestasi pada sore hari ini. Tuhan berkati boleh jadi berkat, juga jadi kekuatan buat setiap kami dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati hamba-Mu Pendeta Philip juga yang akan memimpin upacara. Tuhan juga urapi hamba-Mu, boleh jadi berkat buat setiap kami. Ini doa kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Petrus 1 ayat yang ke-8 berkata demikian. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur akan anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam hidup setiap kita. Biarlah kita juga boleh hidup karena anugerah Tuhan yang melimpah di dalam hidup kita. Bukan dengan barang fana kita boleh hidup, tapi karena anugerah Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku,
sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, seperti pujian yang kami nyanyikan, biarlah ketika kami menerima komitmen, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami sudah berubah. Kami belajar terus untuk semakin serupa dengan Engkau. Sebentar kami akan bersama-sama belajar akan firman-Mu. Mohon urapan kuasa Roh Kudus turun atas hamba-Mu. Berkati setiap kami yang hadir tanpa terkecuali. Kami juga boleh memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan pada sore hari ini. Kita berkumpul bersama-sama. Kita boleh menyaksikan sakramen baptisan kudus, sidi, dan juga atestasi masuk. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara, saya tahu bahwa sore hari ini kita tidak punya waktu yang cukup banyak. Saya juga dibatasi, tidak boleh terlalu lama. Tapi saya juga mau menyanyi sebuah lagu, saudara. Ya, ini lagu saya nyanyi waktu saya kecil. Ya, waktu saya kecil saya menyanyikan lagu ini. Saudara, saya mau nyanyikan untuk saudara dengar ya. Sen爱世人，甚至将他的独生爱子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，不至灭亡，反得永生。Sekali lagi，神爱世人，甚至将他的独生爱子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，不至灭亡，反得永生。Saudara, lagu ini saya nyanyi waktu masih SD, saudara ya. Mungkin masih sekolah minggu, mungkin di TK atau di SD, saya juga sudah lupa. Tapi saudara, lagu ini walaupun saya lupa, saya masih muda, masih kecil nyanyi lagu ini, tapi saya tidak lupa. Sampai saudara, suatu kali saya baca Alkitab di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Waktu saya baca bagian ini, saya bisa memahami bahwa ayat Alkitab nats yang saya nyanyi itu adalah dari dalam Alkitab. Saudara,
di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya baca sekali lagi. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, waktu saya mempersiapkan bagian ini, saya tiba-tiba ingat yang bahasa Mandarin. Saudara, waktu saya baca lagi yang di bahasa Indonesia ini, itu bagi saya pribadi, saudara, saya bisa memahami di dalam bagian Alkitab ini. Saudara, dikatakan di sini begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasihnya itu bukan hanya teori, tetapi kasih itu diwujudkan dengan cara apa? Dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara, saya percaya setiap orang tua ketika dia mau melepaskan anaknya sebuah hal yang tidak mudah. Saya percaya juga Allah Bapa ketika dia mau melepaskan Yesus Kristus, itu bukan sesuatu hal yang mudah, yang begitu murah diserahkan anaknya. Kalau diserahkan anaknya untuk menjadi pemimpin, diserahkan anaknya jadi pengusaha, jadi orang kaya, mungkin itu sesuatu yang rela dilepaskan. Tetapi ini dilepaskan untuk mati. Tidak mudah, saudara. Sangat-sangat tidak mudah. Tetapi di dalam Alkitab mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya, orang-orang berdosa, tidak ada jalan lain. Seandainya ada jalan lain, tidak perlu ada Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi karena tidak ada jalan lain, maka saudara, Allah Bapa rela melepaskan anaknya Yesus Kristus kepada orang-orang berdosa, kepada saudara dan saya, supaya kita orang-orang berdosa, ketika kita menerima Yesus Kristus, ketika kita memiliki Yesus Kristus, kita memiliki hidup yang kekal. Saudara, kita tidak lagi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang kasih Allah yang rela mengorbankan anaknya, yaitu Yesus Kristus, demi menyelamatkan kita orang-orang berdosa ini, apakah arti daripada baptisan kudus itu, saudara? Ya, waktu kita menyadari kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai bukti, sebagai tandanya kita rela menerima baptisan kudus. Saya mau ulang sekali lagi. Baptisan kudus, saudara, bukan untuk membawa kita ke sorga. Tidak ada. Baptisan kudus, saudara, bukan supaya membuat kita selamat. Tidak. Baptisan kudus hanyalah tanda. Tanda apa, saudara? Kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kita mengakui kita adalah orang berdosa. Tanpa Yesus Kristus kita tidak dapat melakukan apapun. Kita membutuhkan Dia. Itulah yang dimaksud dengan, saudara, di dalam Alkitab mengingatkan pada kita tentang baptisan. Baptisan itu tanda. Sekali lagi, saudara, ya, saya tidak henti-hentinya mengingatkan saudara. Baptisan itu bukan supaya kita masuk surga. Baptisan itu, saudara, bukan berarti kita dapat hidup kekal. Tidak. Saudara, itu hanya tanda. Di dalam diri kita terlebih dahulu harus ada komitmen itu. Saudara, ketika kita ada komitmen itu, saudara, kita udah komitmen benar-benar kita mau menjadi anak Tuhan, barulah kita dibaptis. Bukankah ada banyak orang, saudara, mereka dari satu gereja ke gereja lain, ini dibaptis di sini. Oh, di gereja ini mah enggak cocok. Baptisnya itu harus pakai kolam. Masa duduk-duduk aja gitu. Kan di dalam Alkitab memang itu harus masuk di dalam
kolam untuk dimandikan. Iya betul. Di tengah-tengah situasi virus corona, kita Kalam Kudus sementara tidak bisa mengadakan saudara baptisan. Saudara bilang di mana tempat baptisannya? Di sini saudara. Ini saudara ya. Ini tempat untuk baptisan. Tapi karena virus corona, kita sementara tidak bisa baptis. Kalau semua kita ini masuk di kolam, tidak bisa saudara ya. Bukan semua satu kali, satu-satu tidak bisa. Sehingga baptisannya kita ini tidak masuk ke dalam kolam. Tetapi yang terutama saudara, kita ingat, waktu kita ingat pengorbanan Tuhan, pengorbanan Allah Bapa, membuat kita itu punya komitmen sungguh-sungguh mau menjadi anak Tuhan, hidup bagi Tuhan. Dia saja berkorban bagi saya. Masa sih saya tidak mau berkorban? Saya tidak mau sungguh-sungguh. Saya tidak mau melayani Tuhan dengan baik. Saya harap saudara dapat memahami apa arti daripada baptisan kudus itu. Supaya kita sungguh-sungguh kita melakukannya. Kita mengerti. Bukan sekedar untuk menikah. Bukan sekedar untuk melakukan apapun. Tetapi karena sungguh-sungguh kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada jalan lain. Hanya lewat Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita ini dibaptis. Sebagai tanda kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, di gereja-gereja Protestan ini ada dua hal ya yang sangat penting. Sakramen yang pertama adalah baptisan kudus. Sakramen yang kedua itu adalah perjamuan kudus. Apa itu perjamuan kudus? Saya ajak saudara baca Alkitab di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 dan ayat 27. Yang berbunyi demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Saudara, di dalam kitab 1 Korintus di sini memperlihatkan kepada kita. Yang pertama tadi saya katakan sakramen baptisan kudus. Yang kedua ini adalah sakramen perjamuan kudus. Saudara, perjamuan kudus itu bukan untuk supaya kita sehat, untuk supaya kita itu mudah melakukan segala sesuatu, bukan. Saudara sekalian, perjamuan kudus itu mengingatkan kita. Roti itu melambangkan tubuh Kristus. Ingat ya, roti itu bukan tubuh Kristus, melambangkan. Saudara jangan makan roti langsung bilang, saya tadi pergi ke Kalam Kudus, saya makan tubuh Kristus. Bisa ditembak saudara ya. Ngapain makan-makan itu daripada Tuhan? Enggak, lambang. Saudara, kita ketika makan roti, roti itu melambangkan tubuh Kristus yang dikorbankan bagi kita. Mengapa kita minum anggur saudara? Anggur itu melambangkan darah Kristus yang tertumpah, yang dikorbankan bagi kita. Untuk apa saudara? Untuk menolong kita. Di dalam ayat Alkitab di sini dikatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sebagai tanda kita menghormati tubuh dan darah Tuhan, kita terima roti dan anggur itu. Saudara, oleh karena situasi yang demikian, kita belum bisa ada perjamuan kudus. Saudara doakan kapan suatu hari saudara, ketika situasi keadaan sudah lebih baik, waktu itu sudah boleh beribadah, bisa ada perjamuan kudus. Nah, dari apa yang saya katakan ini, saya mau mengajak saudara, apa yang akan saudara buat saudara. Ada dua hal yang saya mau saudara, ketika mendengarkan firman Tuhan hari ini, ada dua hal yang saya ingin saudara benar-benar memegang teguh. Ketika kita mengingat pengorbanan Tuhan, ketika kita melihat tubuh dan darah Kristus, apa yang kita akan lakukan? Yang pertama,
mengasihi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Tuhan itu tidak perlu kita kasih dia, saudara. Salah satu caranya kita mengasihi Tuhan, yaitu mengasihi sesama kita. Saudara-saudara sekalian, kita bisa berbagi kebenaran firman Tuhan. Membagi apa yang kita dapatkan. Saya bersyukur kepada Tuhan ya. Di dalam Kambium Berakar kali ini, itu ada Pak Handi ya. Saya satu kali itu Pak Hendrawan tidak ada, Pak Handi tanya saya, wah saya tahu Pak Handi ini orangnya keras ya. Dia mau telepon dengan saya omong, wah luar biasa saudara, tidak nyangka. Pak Handi nanti mau kesaksian, bagaimana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan luar biasa. Saudara satu lagi ya Pak Jo. Pak Jo ini baru saya tahu saudara, ini anaknya ya Daniel. Waktu saya lihat Pak Jo ini, aduh saya bersyukur ya saudara ya. Bukan bersyukur apa, Pak Jo ini udah ada usia, dia bisa terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bersyukur, saya percaya saudara-saudara juga demikian. Nah saudara, hal yang terbaik kalau kita mengasihi Tuhan, yaitu kita saudara menceritakan tentang Kristus kepada orang-orang yang kita kenal. Kepada orang-orang yang di sekitar kita. Saudara kita, sepupu kita. Supaya mereka juga boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Tidak ada jalan lain. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga bertanggung jawab. Ada orang-orang saudara, kita bawa mereka kepada Tuhan. Supaya mereka mengenal Tuhan. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang terakhir, kita mengasihi Tuhan. Kita juga mengasihi Gereja Kristen Kalam Kudus. Saudara yang terkasih, bagaimanakah kita mengasihi gereja ini? Saya ingin saudara melihat ini sebagai sebuah keluarga besar. Jangan saudara kalau ada kebutuhan, ini maaf saudara ya. Saudara bilang, udahlah di Pasundan aja lah, baptisnya gampang, bla 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 bla. Udah, selesai saudara, bye-bye, hilang. Saudara boleh saja, karena sesuatu hal, saudara mau pergi, saudara harus ikut suami atau ikut istri atau ikut apa. Apa salahnya? Kalau saudara dari gereja ini, saudara bersedia untuk dibaptis di gereja ini, untuk disidi di gereja ini, saudara ingin berbagian di gereja ini, ada sesuatu hal saudara sampaikan kepada Ibu Maria, saudara, kepada hamba Tuhan, maaf karena ada sesuatu hal saya pindah kota, harus pindah pulau dan lain sebagainya. Saudara, kita tetap ada komunikasi. Dan saya kepingin sekali saudara, kalau saudara mencintai Tuhan, saudara mencintai gereja ini. Saya waktu berbicara tentang gereja ini, saya rasa saya harus berbicara tentang hal ini. Saudara sekalian, Pendeta Andrew G. pada bulan pada bulan April tahun 1952, pada waktu itu saudara, dia meminjam atau minta izin kepada Gereja Bala Keselamatan yang ada di Gardu Jati nomor 59 untuk mengadakan ibadah. Ibadah untuk siapa? Mereka yang berbahasa Hakka. Orang Tionghoa itu ada beberapa bahasa saudara. Ada bahasa Hokkien, bahasa Hakka, bahasa Teochew dan lain sebagainya. Kalau di kota Bandung ini sudah ada Hok Im Tong, Hokkien. Ada Ka Im Tong, Hokkien. Ada lagi saudara yang lain. Tetapi belum ada mereka yang suku atau yang berbahasa Hakka. Bahasa Ke tidak ada. Beliau Pendeta Andrew G ini dari Tiongkok. Dia bukan saudara orang yang bisa berbahasa Hakka ini. Tetapi dia lihat di Bandung ini tidak ada gereja yang melayani orang-orang Tionghoa yang berbahasa Hakka. Maka pada waktu itulah dia meminjam gereja yang ada di Gardu Jati, Gereja Bala Keselamatan. Mulailah
dia memulai Kalam Kudus. Pada April tahun 1952. April tahun depan kita merayakan HUT yang ke-70. Saudara ya, semoga kita semua sehat. Kita bisa ikut melihat HUT yang ke-70 pada April tahun depan. Saudara sekalian, pada bulan September tahun yang sama, beliau itu di tempat inilah, Pasundan inilah, dia membuka seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Waktu itu di tempat ini. Tahun 1952 membuka saat seminari Alkitab di tempat ini. Saya ingat Pendeta Andrew G memulai tempat ini. Ada 7 atau 8 dosen. 3 mahasiswa di tempat ini. Ini belum begitu lebar, saudara. Ya, ini tidak sampai ke belakang. Ini tidak satu potong demikian. Tidak ada loteng, satu lantai. 7-8 dosen, 3 mahasiswa mulai. Saudara sekalian, pada tahun 1954 seminari ini pindah ke Saat Malang. Ya, ke Malang, pindah ke sana. Pada waktu itulah dari Bala Keselamatan yang ada di Gardu Jati pindah ke tempat ini sampai hari ini. Saudara, kita lihat Tuhan pakai Kalam Kudus dari tempat ini untuk mereka yang berbahasa Hakka. Hari ini ke bahasa apapun boleh, saudara. Ya, kita tujuannya bukan soal bahasa, merangkul mereka yang pada waktu itu berbahasa Hakka. Tidak ada orang yang memberitakan Injil, sehingga pada waktu itu orang-orang berbahasa Hakka mereka bisa terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bersyukur, saudara, para tua-tua kita yang tempo dulu semua berbahasa Hakka. Ya, saudara, mereka memberitakan Injil kepada orang-orang berbahasa Hakka. Ketika kondisi keadaan sudah berubah, hari ini gereja Kalam Kudus terbuka untuk siapa saja. Mereka yang mau datang untuk mendengarkan firman Tuhan, membagikan firman Tuhan. Saudara, apa yang saya mau bagikan? Kalau gereja ini dimulai dengan sebuah hati menjangkau jiwa-jiwa. Saya rindu Bapak Ibu sekalian, kita punya hati demikian. Bukan karena cari uang, saudara. Bukan supaya gereja ini kaya, supaya gereja ini besar. Bukan supaya banyak orang dibawa datang kepada Tuhan. Saya rindu saudara-saudara sekalian yang sudah ikut di dalam baptisan, CD, atestasi masuk. Saudara menjadi anggota gereja ini. Kalau ada sesuatu, jangan pundung. Jangan pindah tempat. Boleh, tidak apa-apa. Sampaikanlah. Saudara, tugas yang terutama kalau hari ini saudara bersedia untuk dibaptis, terima bagian bersama-sama di gereja ini. Saudara menjadi keluarga besar. Kita menjadi keluarga saling tolong menolong satu dengan yang lain. Tujuan kita yang terutama, saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Ada banyak jiwa yang diselamatkan, dimenangkan bagi Tuhan. Saya bersyukur saudara boleh ikut Kambium. Di dalam pelayanan saya Kambium, saya belum pernah saudara pelayanan Kambium kepada yang lanjut usia. Maaf ya, lanjut usia. Kali ini saya melihat ada Pak Jo di dalam kelompok ini. Ada Ibu Melvina ya. Saya betapa kaget, saudara. Aduh, saya biasa ini dengan yang muda, saudara ya. Karena saya anggap diri masih muda. Tapi waktu ketemu saudara Bapak Ju ini, saya begitu terharu. Tuhan bekerja lewat Kambium berakar. Pak Jo bisa terima Tuhan Yesus. Luar biasa, saudara. Ini anugerah. Betul Ibu Melvina? Pak Jo ini susah diajak ke gereja kan? Jangan harap. Waktu saya dengar Pak Jo terima Tuhan Yesus, sukacita. Saudara, itulah panggilan kita, saudara. Itulah panggilan kita, bukan hanya untuk diri kita. Saya harap saudara lewat baptisan ini, saudara betul-betul mencintai Tuhan. Mencintai gerejanya. Saudara sekalian, kita bersama-sama bergandengan tangan bagi pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur. Pada sore hari ini kami boleh bersama-sama
merenungkan firman-Mu. Bagaimana Engkau rela mengorbankan putramu Yesus Kristus. Mati di atas kayu salib bukan sesuatu yang mudah. Tetapi oleh karena kami, oleh karena tidak ada jalan lain. Ya Tuhan, Engkau rela melepaskan anakmu Yesus Kristus. Mati di atas kayu salib demi kami orang-orang berdosa. Hari ini setelah kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami adalah anak-anak Tuhan yang mempunyai jaminan hidup yang kekal. Kami juga mau punya hidup yang berbagi, membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau. Karena Engkau terlebih dahulu yang membawa jiwa datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan untuk sakramen baptisan sebentar, CD, atestasi masuk. Tuhan memimpin dan menyertai. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, berikut ini kita akan bersama-sama menyaksikan sakramen baptisan kudus, CD, dan atestasi masuk. Saya akan menyebutkan nama-nama saudara. Saudara Daniel Kusnadi, Saudara Handi Rosa, Saudara Jo Aldi Kusnadi, Saudara Yohanes, hati-hati Pak Jo. Berikutnya Amelia Tesalonika, Angel Aurelia, Felicia Dewi Paramita, Liu Lili, Marsha Jovita Hartono, Melvina Tohir, Natasha Aulia, Rosa Audelia Adrianti. Yang mau ikut CD yaitu Dev Alexander Keswin. Dan yang terakhir Catherine Bernadia. Saudara-saudara sekalian, berikut ini kita bersama-sama akan menyaksikan sakramen baptisan kudus. Sakramen baptisan kudus yaitu bagi mereka yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, satu-satunya menerima Yesus Kristus. Maka di dalam ibadah ini, di dalam sakramen ini, kita meneguhkan komitmen mereka. Selanjutnya, bagi saudara-saudara yang pada masa kecil telah dibaptis oleh orang tua, saudara tidak memahaminya. Ketika saudara bertumbuh dewasa, saudara ingin saudara kembali lagi diteguhkan, dididik supaya baptisan saudara diingatkan kembali. Saudara sudah dibaptis dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Oleh sebab itu, saya akan menanyakan tekad dan janji saudara di hadapan Tuhan dan saudara seiman. Saudara-saudara yang kami kasihi, saudara telah terpanggil untuk menjadi anak-anak Allah. Saat ini saudara berdiri di hadapan Allah dan jemaatnya untuk menerima baptisan kudus dan CD, agar dapat bergabung bersama-sama dalam keluarga Allah. Oleh karena itu, berdasarkan tugas dan tanggung jawab saya terhadap Tuhan dan gerejanya, saya menghendaki pernyataan tekad dan janji saudara dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. 1.
Apakah saudara percaya kepada Allah yang Esa, yang menyatakan diri dalam 3 oknum, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Halik langit dan segala isinya, dan percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah? Kedua, apakah saudara percaya bahwa saudara dari mulanya adalah orang berdosa? Berdosa dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, sehingga dosa telah membuat saudara menderita. Kini saudara bertobat, menerima dan mengakui Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saudara, yang melaluinya saudara memperoleh pengampunan dosa. Ketiga, apakah saudara bersedia dengan segenap hati sebagai orang Kristen, dengan menguduskan hari Tuhan, berbakti kepadanya, membaca dan merenungkan firman Tuhan, berdoa, menerima perjamuan kudus, dan dalam segala keadaan tetap percaya kepada Kristus? Yang terakhir, apakah saudara bersedia untuk setia kepada Tuhan melalui gerejanya, dengan berbakti, memberikan persembahan, ikut ambil bagian dalam pelayanan, dan dengan segenap hati berdoa untuk mendukung semua aktivitas demi kemajuan gereja? Apakah jawaban saudara? Puji Tuhan ya saudara ya. Ya, saya percaya dan bersedia. Sesuai dengan apa yang saudara tekadkan, saudara katakan, saya mau berdoa Allah yang baik kiranya mengaruniakan anugerahnya dan memberkati niat hati saudara-saudara sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, baik saudara. Berikut ini kita akan mempersembahkan puji-pujian. Di tempat saja menghadap ke sana. Besar anugerahnya, pembaru hidupku. Dulu sesat, kini pulang, ku tak disembuhkan. Ketika insafku cemas dan kini ku lega, anugerahnya ku dapatkan saat ku percaya. Ku terbebas belenggu dosa, Juru Selamatku bebaskanku. Rahmat-Nya sungguh melimpah, sangat besar anugerahnya. Ku terbebas belenggu dosa, Juru Selamatku bebaskanku. Rahmat-Nya sungguh melimpah, sangat besar anugerahnya. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku, melindungi hidupku. Oke, tunggu sebentar.
Persilahkan kepada hamba Tuhan majelis untuk bisa foto bersama. Sebentar ya Pak. Apa? Boleh. Saudara-saudara sekalian, berikut ini kita akan menyaksikan yaitu tentang atestasi. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau saudara kita Yohanes Yehezkiel mengambil keputusan untuk bergabung bersama-sama di Gereja Kristen Kalam Kudus. Oleh sebab itu, selaku hamba Tuhan, saya ingin menanyakan komitmen kepada saudara. Saudara Yohanes Yehezkiel yang terkasih, saat ini saudara berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dulunya saudara berasal dari gereja yang lain. Saat ini saudara mau menyatakan tekad dan kesediaan saudara untuk bergabung bersama-sama di jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus. Oleh sebab itu sekali lagi saya akan menanyakan iman kepercayaan saudara tentang tekad saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Berdasarkan tugas dan tanggung jawab saya kepada Tuhan dan gerejanya, saya menghendaki pernyataan tekad dan janji saudara dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pertama, apakah saudara bersedia mengakui kembali tekad dan janji saudara waktu dibaptis, yakni mempersembahkan waktu, tenaga, dan kemampuan saudara dengan rajin dan setia melayani Tuhan? Kedua, apakah saudara bersedia bersama-sama dengan anggota jemaat kami bersehati mengembangkan pekerjaan kudus dan menyaksikan Injil Tuhan? Apakah jawaban saudara, saudara Yohanes Yehezkiel? Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Saya mewakili segenap jemaat dengan sukacita menyambut saudara masuk ke dalam persekutuan jemaat kami. Kiranya Tuhan menolong agar kita dapat senantiasa bertumbuh dalam anugerah pengetahuan Kristus, saling menasihati,
saling mengasihi untuk membangun tubuh Kristus. Amin. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Daniel Kusnadi. Berikut ini adalah baptisan kudus. Pertama-tama saya akan memanggil saudara Daniel Kusnadi. Daniel Kusnadi, sesuai dengan pengakuanmu, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Puji namanya, Puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Handi Rosa. Bapak Handi Rosa, sesuai dengan pengakuanmu, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan menyertai engkau bagi kemuliaan namanya. Amin. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Bapak Aldi Kusnadi. Bapak Jo Aldi Kusnadi, sesuai dengan pengakuanmu, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Yohanes. Yohanes, sesuai dengan pengakuanmu, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Amelia Tesalonika. Amelia Tesalonika, sesuai dengan pengakuanmu, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Angel Aurelia. Angel Aurelia, sesuai dengan pengakuanmu, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Felicia Devi Paramita. Felicia Dewi Paramita, sesuai dengan pengakuanmu, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Liu Lili. Liu Lili, sesuai dengan pengakuanmu, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Marsha Jovita Hartono. Marsha Jovita Hartono, sesuai dengan pengakuanmu, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Puji namanya, puji namanya,
Puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya. Puji muliakan namanya. Melvina Thohir. Ibu Melvina Thohir, sesuai dengan pengakuanmu, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Puji namanya, Ambil dua, puji dapat. namanya. Puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya. Puji muliakan namanya. Natasha Aulia. Natasha Aulia, sesuai dengan pengakuanmu, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Puji namanya, puji namanya. Puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya. Puji muliakan namanya. Rosa Adelia Endrianti. Resa Adelia Endrianti, sesuai dengan pengakuanmu, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Puji namanya, puji namanya. Puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya. Puji muliakan namanya. Gak usah duduk ya. Ya di sini aja satu. Silahkan bersama-sama dengan Catherine Bernadia. Ya bersama-sama sini sedikit. Saudara Dave Alexander Gavin dan saudari Katrina Bernadia. Sore hari ini saudara datang di hadapan Tuhan, saudara-saudara sekalian, untuk kembali mengingatkan tekad kalian, komitmen kalian ketika kalian waktu masih kecil terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat ini ketika saudara sudah bertumbuh menjadi dewasa, saudara mengerti dan saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, selaku hamba Yesus Kristus, saya mau berdoa menyerahkan saudara di dalam komitmen saudara sebagai anak-anak Tuhan. Saya mau berdoa untuk saudara. Kiranya Tuhan mengaruniakan anugerahnya dan memberkati niat hati saudara sekalian di dalam Yesus Kristus. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya teguhkan baptisanmu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau, dan melalui Roh Kudus imanmu terpelihara. Amin. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Kita bersyukur saudara-saudara kita sudah menyatakan iman mereka di hadapan Tuhan juga Amin. dengan sesama. Mari kita bangkit berdiri bersama orang percaya di segala tempat, segala zaman, dan dalam segala keadaan. Kita mengikrarkan iman kita dengan berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikut ini kita akan melihat sebuah video
Oke, berikut ini saya persilakan kepada Majelis Airin untuk boleh menyampaikan tentang kambium berakar. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersyukur kita bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama untuk mengadakan baptisan kudus dan atestasi masuk. Nah, hari ini juga kita akan mengadakan wisuda kambium. Puji syukur kepada Tuhan, Tuhan telah memimpin kita bisa mengadakan kambium berakar walaupun secara online. Nah, pada saat ini ada lebih dari 40 orang yang sudah lulus dari kambium berakar. Bersyukur sebagian besar dari mereka juga akan lanjut ke kambium bertumbuh. Bapak Ibu sekalian, saat ini saya akan membagikan sertifikat ya kepada satu orang saja sebagai perwakilan. Untuk peserta lainnya Bapak Ibu boleh melihat di slide ini. Silakan kepada Rosa Adelia Endrianti. Untuk peserta yang berikutnya, saudara-saudara bisa lihat di slide yang ditampilkan tadi ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur saudara-saudara kita yang tadi sudah dibaptis mengaku iman di hadapan Tuhan juga jemaat. Saat ini kita rindu boleh mendengarkan kesaksian dari saudara-saudara kita. Yang pertama saya persilakan kepada Bapak Handi Rosa, boleh maju ke depan untuk boleh menyampaikan kesaksian. Boleh baca Pak? Contek. Saya sangat bersyukur, maaf ya. Terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini. Saya akan sedikit memberi kesaksian tentang bagaimana saya belajar kambium berakar ini. Saya sangat bersyukur sekali dapat mengikuti kambium berakar ini. Dalam buku ini saya diajarkan banyak hal bagaimana mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Bagaimana mengalami hidup keseharian yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan juga cara berdoa yang benar. Pada minggu ketiga dalam perjalanan kambium berakar ini, saya mengalami kesedihan yang luar biasa. Seperti saya kehilangan sosok yang saya mengalami kesedihan yang belum pernah saya rasakan selama ini. Saya merasa seperti kehilangan sosok yang sangat berarti buat saya. Saya membayangkan bagaimana kalau sosok itu adalah Tuhan yang benar-benar meninggalkan saya. Saya waktu itu merenungkan bagaimana kalau memang benar-benar itu Tuhan. Bagaimana saya bisa menghadapi hidup ini tanpa Tuhan di
samping saya. Terus 2 hari kemudian saya mengalami juga betapa kasih Tuhan itu begitu nyata buat kehidupan saya. Dalam kondisi ekonomi saya yang sedang sulit, saya mencoba berdoa dengan sungguh-sungguh yang telah diajar oleh Ko Hendrawan sebagai guru pembimbing saya. Saya mencoba berdoa dan puji Tuhan, doa saya terkabulkan. Besok harinya saya mendapat pekerjaan yang begitu banyak. Tuhan pula yang selama ini membantu saya dalam menyelesaikan segala permasalahan hidup saya. Tuhan yang selalu menyediakan apa yang saya perlukan. Sekarang saya juga belajar untuk dapat memaafkan orang yang selalu menyakiti hidup saya. Saya mencoba untuk membuang kebencian dalam diri saya. Malah saya berusaha sekarang belajar mendoakan dia, agar suatu saat nanti dia bisa berubah dan mau bertobat. Terakhir juga saya juga sangat bersyukur karena Tuhan selalu melindungi saya dan keluarga dari wabah penyakit yang sekarang melanda dunia ini. Saya dan sekeluarga dikasih kesehatan. Mas segitu, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Puji Tuhan untuk Pak Handi Rosa yang boleh mengalami Tuhan, boleh terus dibentuk di dalam iman kepada Tuhan. Kita bersuka cita untuk akan hal ini. Yang kedua, saya undang Saudari Felicia, boleh maju ke depan juga memberikan kesaksian. Ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Felicia dan pada hari ini saya telah diberikan kesempatan untuk bersaksi mengenai mengapa saya mau untuk dibaptis ya. Jadi pada awalnya ini saya belum percaya kepada Tuhan. Jadi saya dan pasangan saya bergabung untuk mengikuti kelas Kambium Berakar dan saya itu ingin belajar mengenai agama Kristen dan saya dan pasangan saya telah memiliki rencana untuk melanjutkan relasi ke jenjang berikutnya yaitu pernikahan dan kami berdua juga sudah sepakat untuk melakukan pemberkatan secara Kristiani. Dan kemudian setelah saya mengikuti kelas Kambium Berakar, saya belajar mengenai kebenaran Kristus dan kebenaran firman Tuhan. Selain itu saya juga dipertemukan dan dikumpulkan ke dalam komunitas rohani yang sebelumnya saya belum pernah alami. Kemudian dalam komunitas rohani tersebut terdapat beberapa hal-hal yang saya rasakan, yaitu situasi komunitas yang sangat positif, kemudian komunitas yang nyaman, banyak orang-orang yang mendukung satu sama lain, dan dalam komunitas tersebut kami sama-sama bertumbuh bersama. Kemudian yang saya dapatkan selama Kambium adalah saya belajar mengenai kerohanian. Dan salah satunya saya merasakan bahwa adanya sosok yang turut menyertai orang-orang percaya dalam perjalanan kehidupannya. Dan ini adalah hal yang berbeda dari mindset saya sebelumnya, yaitu saya pikir menjadi orang baik saja sudah cukup, di mana perbuatan yang saya lakukan akan saya tuai jika saya berbuat baik. Dan alasan terbesar saya mau untuk dibaptis adalah karena saya ingin menumbuhkan iman saya di dalam Kristus dan saya ingin memiliki sosok juru selamat yang dapat menolong saya dan kemudian disertai juga oleh karya Roh Kudus untuk dapat menuntun saya ke jalan yang benar. Mungkin segitu dulu kesaksian dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, mendengar kesaksian, melihat perbuatan Tuhan yang besar atas hidup anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk 12 orang yang boleh dibaptis pada sore hari ini, untuk 2 orang yang di CD dan juga kami bisa menerima
jemaat baru ya Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah hal yang mustahil ya Tuhan. Tetapi Tuhan memberkati gereja-Mu, memberkati kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan kalau 12 orang ini ya Tuhan yang baru dibaptis ini sungguh-sungguh ya Tuhan boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka biarlah Tuhan tolong, Tuhan sertai mereka ya Tuhan. Mereka bisa bertumbuh ya Tuhan menjadi jemaat yang kuat, teguh ya Tuhan. Dan motivasi mereka benar ya Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati untuk mereka sehingga tidak ada jalan lain ya Tuhan selain percaya kepadamu. Kami juga berdoa untuk keluarga mereka. Mungkin ada di antara mereka ada keluarga yang belum mengenal Tuhan. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan sertai. Pakailah anak-anak-Mu ini ya Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan tidak disia-siakan. Tetapi biarlah setiap saudara kami ini ya Tuhan yang sudah dibaptis, di atestasi, terlebih juga ikut kelas kambium ya Tuhan. Mereka sungguh-sungguh ya Tuhan mencerminkan apa yang mereka sudah laksanakan, mereka pelajari ya Tuhan. Kami rindu mereka bertumbuh ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan mereka akan ikut kelas kambium bertumbuh. Kami juga bersyukur ya Tuhan, Engkau sertai terus ya Tuhan. Sertai terus gereja-Mu ya Tuhan. Kami rindu gereja ini Kau sudah didirikan Pendeta Andrew G ya Tuhan. Karena hati misi ya Tuhan, biarlah gereja ini terus juga ya Tuhan memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk gereja-Mu, 69 tahun Tuhan menyertai. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai terus ya Tuhan. Bersyukur tahun depan kami akan merayakan HUT yang ke-70. Biarlah gereja ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami hamba-hamba Tuhan, berkati kami majelis, berkati kami jemaat Tuhan. Sungguh-sungguh setia ya Tuhan kepada Tuhan, kepada gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan sekali lagi kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan tolong, Tuhan sertai ya Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk saudara kami yang boleh masuk menjadi anggota gereja, baik secara kasat mata ya Tuhan, dan mereka juga menjadi keluarga Allah sebenarnya. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap serahkan seluruh kehidupan mereka satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja ini sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Hari Selasa nanti kami akan merayakan HUT yang ke-70. Tuhan, ke-76, Tuhan juga menyertai memberkati, dan pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat. Terima kasih ya Tuhan, kalau di antara kami pada saat ini ada yang membawa pergumulan, kesulitan, biarlah Engkau juga menyertai dan memberkati. Ingat ya Tuhan, Engkau bukan hanya juru selamat kami yang mati di atas kayu salib, bangkit untuk kami, tetapi menyertai kami sepanjang waktu sampai pada kesudahan, sehingga kami tidak sia-sia mengikuti dan mengiringi Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah perjalanan ada tantangan kesulitan apapun, kami boleh setia sampai kami dipanggil oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati kami, kuatkan kami, dan terus menjadi saksi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya undang saudara untuk berdiri. Kita menyanyikan doksologi, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pulanglah. Jadilah saksi Tuhan dimanapun kamu berada. Sekarang arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna yang tidak pernah berubah dari Allah Bapa, kekuatan pertolongan bahkan kuasa dari Allah Roh Kudus, beserta dengan saudara-saudara, meneguhkan iman saudara, terus bertumbuh, menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat. Mulai hari ini sampai Kristus Yesus datang kembali. Amin. Amin.
Jemaat yang dikasih Tuhan, silakan duduk, ambillah saat teduh. Saya mewakili seluruh jemaat, majelis dan hamba Tuhan sekali lagi mengucapkan selamat datang ya bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang hari ini dibaptis, disidi atestasi masuk di dalam keluarga besar Gereja Kristen Karam Kudus Bandung. Ya, tetap setia seperti firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi, terus bertumbuh dan juga terus mengasihi akan gerejanya. Biarlah gereja ini menjadi tempat kedua saudara. Ya, kalau ada apa pergumulan, saudara bisa datang, bisa didoakan. Kita hamba-hamba Tuhan, majelis adalah keluarga kalian. Ya, kita bisa saling mendukung, mendoakan satu sama lain. Nah, saudara, kalau ada di antara saudara yang mau ikut cross, ya, mau pelayanan, saudara bisa hubungin pembimbing. Ya, nah kita bersyukur untuk penyelenggaraan baptisan kudus, sidi dan atestasi, meskipun selama ini mulai dari bulan April ya, kita itu boleh dibilang selalu online, tetapi kita bersyukur karena kemurahan Tuhan, sore ini kita bisa melaksanakan kebaktian, baptisan, kudus, sidi dan atestasi. Ini sungguh kemurahan Tuhan. Dan biarlah ini menjadi momen yang terus mengingatkan kita untuk kasih Tuhan, bukan karena kebaikan kita, ya, seperti pujian yang kita nyanyikan, Amazing Grace, ya, anugerah yang tidak dapat terkatakan. Saudara tetap bertumbuh, tetap kuat, ya. Kita ada kelas bertumbuh, segera daftarkan diri. Tadi ada yang bilang belum dapat link untuk pendaftaran. Nanti Pak Agra segera akan buatkan, ya. Tadi sudah ada yang tanya, ya. Dev sudah bilang. Belum ada ini, saya mau ikut, puji Tuhan, ya. Ini langkah yang bagus, ya. Nah, saudara, saudara juga sudah dibagikan amplop persembahan sulung saudara sebagai jemaat, ya. Saudara bisa memasukkan amplop itu ke kotak yang disediakan. Nanti semua lihat depan, ya. Gereja juga menyediakan konsumsi untuk saudara, ya. Tapi tidak makan di sini, bawa pulang, ya. Bawa pulang. Maaf ya, hanya untuk saudara, tidak untuk keluarga saudara, ya. Kalau saudara mau tambah bisa beli di Kang Beben. Tuhan Yesus memberkati, ya. Sampai jumpa, harus